Untuk rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai acara webinar pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu acara diskusi pada pagi hari ini. Beliau bernama Bapak Armelke Uyun, STM Lingkungan. Riwayat pendidikan beliau S1-nya di Universitas Jayabaya mengambil jurusan Teknik Kimia, lalu S2-nya di Universitas Pakuan mengambil jurusan Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan. Untuk riwayat pendidikan beliau, Pak Eko sudah memulai karirnya di PT Mustika Ratu sebagai supervisor produksi pada tahun 1989 sampai 1990. Lalu pada tahun 1990 sampai 1993, beliau bekerja di PT Freeport Indonesia sebagai staf laboratorium teknis. Lalu pada tahun 1993 sampai 1997, beliau bekerja di PT Nutrisia Indonesia sebagai ahli kimia. Berlanjut pada tahun 1997 sampai tahun 2000, beliau bekerja di PT Corlab Indonesia sebagai insinyur lingkungan. Lalu pada tahun 2001 sampai 2010, beliau bekerja di PT Intertek Utama Service sebagai supervisor lab mineral. Pada tahun 2010, beliau menjabat sebagai manajer laboratorium teknis di PT SGS Indonesia. Dan di tahun 2010 sampai 2014, beliau menjabat di PT Intertek Indonesia sebagai manajer laboratorium kimia. Dan di tahun 2014 sampai saat ini, beliau menjabat sebagai manajer teknis di PT Sislab. Untuk itu rekan-rekan sekalian, mari kita langsung sambut saja. Ini dia moderator kita, Bapak Armelke Uyun. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Cika. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bergembira sekali kami dari Sislab di sini ditemani oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Bu Neti yang sebentar lagi akan kita bacakan terkait dengan CV beliau. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di tengah kondisi pandemi saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, dan nanti kita akan bisa untuk melihat terkait dengan Permen LHK 5 2021, yaitu tentang persyaratan teknis khususnya nanti kita akan bahas untuk di bidang air. Mudah-mudahan di hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita tetap dengan menjaga protokol kesehatan, diberikan kesehatan, dan bisa mendapatkan pencerahan dan berbagi atau share atas ilmu yang nanti materinya akan dipaparkan oleh Bu Neti. Dan kita bisa menambah wawasan, memahami konsep materi tentang persyaratan teknis yang sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Permen LHK 5 2021 di bidang khususnya di bidang air. Juga kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita untuk bisa mengetahui persyaratan teknis tersebut dan implementasinya sesuai dengan Permen LHK tersebut. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita ditemani oleh narasumber kita, dan terima kasih banyak untuk Bu Neti yang menyempatkan waktunya untuk bisa memberikan share dari materi terkait dengan Permen LHK 5 2021 khususnya untuk bidang persyaratan teknis. Pada hari ini mungkin nanti kita akan banyak bicara tentang terkait persyaratan teknis, atau kita akrab dengan istilah Pertek ya, juga terkait dengan istilah SLO, surat kelayakan operasional, nanti akan dibedah oleh Bu Neti. Bapak Ibu sekalian, mengingatkan juga untuk Bapak Ibu sekalian mengisi absensinya kepada panitia, dan nanti insya Allah kita juga akan memberikan materi yang nanti akan kita share untuk ke seluruh peserta. Juga kita akan membagikan sertifikasi terkait dengan apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Neti sepanjang hari ini. Bapak Ibu sekalian, nanti juga untuk teknisnya kita akan dengarkan dulu paparan yang disampaikan oleh Bu Neti secara keseluruhan sampai selesai. Baru nanti kita buka termin diskusi dan termin untuk tanya jawab.
Untuk hari ini saya bergembira sekali Bapak Ibu sekalian ya. Banyak guru-guru saya nih, ada Bu Ida, ada Bu Rina, ada dari DLH, ada dari KLHK. Dulu saya bergembira sekali. Yang mungkin nanti bisa saling juga berbagi atau share yang terkait dengan apa-apa yang menjadi diskusi atas tema kita pada hari ini. Juga salam hormat saya untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu dari DLH-DLH daerah yang merupakan stakeholder dari pemangku kebijakan untuk kita mengimplementasikan seluruh kebijakan terkait dengan lingkungan ini. Tidak juga mengurangi rasa hormat saya untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di industri. Bergembira sekali bahwa hari ini Bapak Ibu sekalian juga telah ikut aktif untuk serta dan mungkin nanti juga akan berbicara dan bertanya, berdiskusi terkait dengan materi kita dengan narasumber kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan mohon izin dulu untuk saya bacakan terkait dengan CV dari narasumber kita. Beliau adalah Ibu Neti Widayati, saat ini adalah pembina tingkat 1, golongan 4B, beliau lahir di Klaten. Bapak Ibu sekalian, beliau beralamat rumah di Serpong Estate B3 Ciater, Serpong, Tangerang, Selatan, Banten ya. Alamat kantornya di Jalan DI Panjaitan Kavling 24 Kebun Nanas Jakarta Timur. Untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah akrab ke KLHK yang di Kebun Nanas nih, nah nanti bisa bertemu dengan beliau. Tentunya dengan konfirmasi terlebih dahulu. Beliau adalah istri dari Bapak Joni Johannes B, yang pekerjaan adalah wira swasta dan memiliki satu orang putra bernama Andreas Benjoin B. Saya akan bacakan riwayat jabatan dari beliau adalah 31 Januari 2008, beliau merupakan Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan pada bidang pertambangan di Menlh, saat itu masih Menlh ya, belum Menlhk, di bidang pengendalian pengembangan KLH, Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan pada bidang pertambangan di 21 Oktober 2010, di 2 Juli 2015 sebagai Kepala Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air PPPA, beliau adalah Kepala Sub Direktoratnya. Di 29 Desember 2021, beliau adalah Kepala Sub Direktorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air. Deskripsi singkat dan jabatan terakhir beliau adalah Kepala Sub Direktorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, memiliki tugas dan fungsi melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, BIMTEK, supervise, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan bina perlindungan dan pengelolaan mutu air. Beliau menamatkan sekolah dasarnya di SDN Jimbang 4 Kalikotes, Klaten pada tahun 1982, lalu dilanjutkan di SMPN Kebun Arum, Klaten untuk SMP-nya, tamat tahun 1985, menyelesaikan SMA-nya 1988 di SMA 2 Klaten. Sarjana S1 beliau selesaikan di Universitas Gadjah Mada untuk jurusan MIPA bidang kimia, dan S2 beliau selesaikan pada tahun 2005 di Universitas Gadjah Mada untuk jurusan perencanaan kota dan daerah untuk magister teknik. Untuk pelatihan kepemimpinan, banyak sekali yang beliau telah laksanakan, diantaranya adalah Diklat Kepemimpinan tingkat 4, yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Lingkungan Hidup di tahun 2011 dan Diklat Kepemimpinan tingkat 3 di tahun 2013 dengan pelaksana penyelenggara sama Pusat Penyelenggara dan Pelatihan Kementerian Lingkungan Hidup. Berbagai penghargaan dan prestasi yang dicapai nasionalnya setelah Wincana dan Satya Lencana, baku mutu air limbah, dan beberapa produk kebijakan yang telah dihasilkan oleh beliau di sepanjang 2016, 2018 sampai 2021 terkait dengan kebijakan air limbah domestik. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian adalah singkat tentang CV yang kita bacakan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tetap bersemangat mengikuti acara ini, dan untuk waktu dan tempat kita persilahkan kepada Ibu Neti untuk menyampaikan paparan dari materinya. Monggo Bu Neti, kita persilahkan Bu. Terima kasih Pak Armelko. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini melihat jumlah peserta yang sangat banyak, berarti antusias Bapak Ibu sangat luar biasa.
Saya menyapa semuanya. Di sini juga ada senior saya, Pak Armelko, ada Ibu Ida, Ibu Rina, Ibu Nini, itu senior-senior saya. Hadir semua ya Bu. Iya, betul. Dan Bapak Ibu dari DLH Kabupaten Kota, ini juga banyak senior saya di sana dan partner kerja saya, serta Bapak Ibu dari perusahaan yang saya hormati. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Armelko bahwa di sini saya akan menyampaikan terkait Permen 5. Nah, Peraturan Menteri LHK nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Nah, saya khususnya akan memberikan terkait pengendalian pencemaran air. Jadi ada di bab 2. Ini muatannya, jadi saya akan fokus ke bab 2. Dasar hukumnya, Permen 5 ini turunan dari PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup ada di pasal 133. Jadi di sana dikatakan bahwa penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah itu wajib membuat kajian atau menggunakan standar teknis yang disediakan oleh pemerintah sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air. Jadi bisa membuat kajian atau menggunakan standar teknis yang disediakan oleh pemerintah. Nah, pelaku usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL ini di Permen 5 itu wajib memiliki persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional. Yang seperti apa yang wajib memiliki persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional? Yaitu yang melakukan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah. Nah, pemanfaatan air limbah tidak semuanya pemanfaatan wajib memiliki. Nanti akan kita bedah satu persatu yang wajib memiliki yang seperti apa. Pembuangan dan pemanfaatan air limbah itu ada pembuangan air limbah ke badan air permukaan. Nah, ini wajib memiliki pertek. Kemudian pembuangan air limbah ke formasi tertentu. Ini biasanya teman-teman dari industri migas, eksplorasi produksi. Nah, air terproduksinya biasanya diinjeksikan ke formasi tertentu. Nah, itu wajib memiliki pertek dan SLO. Kemudian pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu. Nah, ini untuk pemanfaatannya. Jadi ada beberapa yang tidak wajib pertek, seperti kalau dimanfaatkan ke formasi tertentu untuk EOR, atau untuk pressure maintenance, biasanya di geothermal atau migas. Nah, itu kalau yang dimanfaatkan seperti itu tidak wajib pertek. Kemudian pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah. Nah, ini ada yang untuk nutrisi, yang biasanya teman-teman sawit. Ada yang hanya untuk siram-siram tanah atau untuk siram-siram tanaman. Kemudian pembuangan air limbah ke laut. Mungkin yang ke laut tidak perlu nanti saya jelaskan. Tahapannya untuk memperoleh persetujuan teknis dan SLO, itu pertama melakukan penapisan secara mandiri, yang tujuannya untuk mengetahui dokumen apa yang harus disiapkan. Jadi ada pertama kajian teknis atau standar teknis, dan mengajukan persetujuan teknis. Nah, penanggung jawab usaha kegiatan yang wajib AMDAL mengajukan pertek bisa bersamaan dengan permohonan persetujuan lingkungan atau sebelum mengajukan persetujuan lingkungan. Kemudian yang wajib UKL-UPL mengajukan pertek sebelum mengajukan persetujuan lingkungan. Nah, ini penapisannya. Jadi pertama melakukan penapisan itu untuk mengetahui dokumen apa yang harus disiapkan. Pertama kajian teknis atau standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar teknis meliputi baku mutu, air limbah, dan atau standar teknologi. Nah, ini penapisannya. Pertama,
kalau akan mengajukan permohonan persetujuan teknis dan SLO, pertama kita harus mengetahui dulu akan membuang atau memanfaatkan. Nah, ini untuk membuang ke badan air permukaan. Pertama yang harus kita lihat, apakah kegiatan usaha kita ada di dalam daftar usaha atau kegiatan dengan potensi pencemar tinggi. Jadi di Permen 5 di lampiran 1 itu ada daftar-daftar tinggi. Jika ada di sana, berarti dokumen yang disiapkan adalah dokumen kajian teknis. Tapi kalau tidak ada di sana, kita lihat apakah sudah tersedia standar teknologi yang ditetapkan pemerintah. Kalau sudah ada, maka susun standar teknis. Nah, ini standar teknologi ini sampai saat ini memang belum ada yang ditetapkan oleh pemerintah, jadi kita belum sedang menyiapkan. Kemudian air limbah kita dibuang ke badan air permukaan atau tidak. Jadi kalau air limbah kita ke IPA terpadu yang dikelola oleh pihak ketiga, maka tidak perlu pertek. Kalau air limbah kita mau dibuang ke badan air permukaan, ada beberapa syarat. Pertama, apakah sudah ditetapkan alokasi beban pencemaran air untuk sungai yang penerima? Nah, ini belum banyak yang ditetapkan. Untuk KLHK sudah menetapkan 15 sungai prioritas nasional. Jadi ada salah satunya ada Bengawan Solo, Citarum, Cisadane, Ciliwung, Brantas, Moyo, Asahan, dan lain-lain, ya, ada 15 sungai yang sudah ditetapkan alokasi bebannya. Kalau sudah ditetapkan alokasi bebannya, harus kita lihat alokasi bebannya terlampaui atau tidak. Kalau terlampaui, maka harus menyusun kajian pemanfaatan air limbah dan atau menyusun kajian alternatif kompensasi. Nah, kompensasi di sini adalah kompensasi penurunan beban pencemaran yang dilakukan di sektor lain yang membuang air limbahnya ke sungai sebagai badan air penerima yang tempat air limbah kita dibuang. Itu. Jadi intinya kalau alokasi beban pencemaran terlampaui, maka kita harus menyusun kajian pemanfaatan dan atau kajian alternatif kompensasi di sektor lain. Kalau alokasi beban pencemaran tidak terlampaui, maka kita melihat apakah standar teknis sudah ada atau belum. Kalau standar teknis dengan baku mutu air limbahnya masih umum, maka kita harus menyusun kajian untuk menetapkan baku mutu air limbah kita. Tapi kalau sudah ada, kita tinggal mengadop baku mutu air limbah spesifik untuk air limbah kita. Kemudian kalau alokasi beban pencemarannya belum ada, maka kita harus mengambil sampel di hulu outfall sebelum kita membuang air limbah dan hilirnya. Ini jaraknya paling banter 1 kilo, jadi kalau hulunya itu sebelum outfall, di atas outfall 1 kilo paling jauh, jadi nggak harus sampai hulunya. Kemudian di hilirnya setelah outfall kita, sebelum ada kegiatan lain, di hulu juga sebelum ada kegiatan lain. Kemudian kita bandingkan dengan baku mutu kelas air. Nah, apakah kelas air sudah ditetapkan oleh gubernur? Kalau belum, maka kelas air yang digunakan adalah kelas 2. Jadi tadi data pemantauan di sungai tadi kita bandingkan dengan kelas 2. Apakah ada yang terlampaui? Ada misalnya. Kalau ada, apakah parameternya sama dengan parameter area limbah kita, karakteristiknya? Kalau iya, maka kita wajib menyusun kajian pemanfaatan air limbah dan atau menyusun kajian alternatif kompensasi penurunan beban pencemaran di sektor lain. Tapi kalau parameternya tidak sama dengan karakteristik air limbah kita, maka susun kajian teknis dengan menggunakan baku mutu air limbah in situ. Jadi kalau ada
parameter yang melebihi baku mutu air, tapi tidak sama dengan karakteristik air limbah kita, maka di dalam mengusulkan baku mutu air limbah, itu harus dilakukan perhitungan menggunakan baku mutu air limbah in situ atau lokal. Itu untuk pembuangan. Kok nggak bisa bergerak ya? Kok tidak bisa bergerak ya? Maaf, ini nggak bisa bergerak ya? Nah, ini contoh usaha kegiatan yang ada di dalam lampiran 1, yang berarti masuk ke potensi pencemar tinggi, di mana nanti dokumennya adalah dokumen kajian teknis yang harus disiapkan. Contohnya sektor energi dan sumber daya mineral. Di sana ada pertambangan, kemudian pertambangan minyak bumi. Nah, di sana ada banyak sekali ya, ada pembangkitan tenaga listrik, ada pertambangan minyak bumi, pengusaha tenaga panas bumi. Bapak Ibu bisa melihat ke lampiran 1 Permen 5 2021. Kemudian jika usaha dan atau kegiatan melakukan injeksi air limbah ke formasi tertentu, maka persetujuan teknis yang diajukan itu dilengkapi dengan kajian teknis, dokumen yang disiapkan kajian teknis. Jadi kalau teman-teman migas menginjeksikan air limbahnya ke formasi tertentu, maka dokumennya kajian teknis. Kemudian untuk pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu. Jadi pertama tadi kita harus melihat ya air limbah kita mau diapakan. Tadi yang pembuangan ke badan air permukaan, kemudian injeksi, kemudian ini pemanfaatan ke formasi tertentu. Pertama, apakah air limbah dikembalikan untuk proses? Tadi di awal saya sampaikan diinjeksikan ke formasi tertentu, itu untuk pressure maintenance misalnya, untuk EOR, maka tidak diperlukan persetujuan teknis, jadi cukup diintegrasikan ke dalam dokumen lingkungan. Jadi kalau untuk kembali ke proses, itu diintegrasikan ke dokumen lingkungan. Kemudian kalau untuk menahan intrusi air laut, maka dokumen yang disiapkan adalah kajian teknis. Kalau untuk imbuhan tanah dengan injeksi, jadi di daerah tertentu itu air tanah itu sudah berkurang sehingga banyak perusahaan yang melakukan imbuhan air tanah dengan menginjeksikan air limbahnya, itu dokumennya kajian teknis. Kemudian kalau diresapkan ke formasi tertentu, maka dokumennya juga kajian teknis. Tapi kalau diresapkan di permukaan tanah, itu cukup standar teknis. Jadi resapan ini ada resapan ke formasi tertentu, ada resapan ke permukaan. Jadi misalnya air limbah yang sudah diolah dengan persyaratan tertentu yang nanti saya jelaskan, itu bisa ditaruh di pon-pon yang dibuat sehingga meresap di permukaan, nah itu cukup standar teknis. Tapi kalau ngeresapinnya sampai ke formasi tertentu, sampai kedalaman tertentu, itu kajian teknis. Ini pindah ke berikutnya agak lama. Pindah ke berikutnya agak lama ini, Pak Amar Karmelko. Agak susah ya Pak, maaf ini. Mungkin bisa diklik di materinya, Bu. Ibu klik sekali atau 2 kali, maka akan berpindah ke slide berikutnya. Oh iya. Baik, mohon maaf terjeda sejenak. Kemudian kalau kita akan memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah, pertama apakah aplikasi air limbah kita mengandung infeksius? Kalau infeksius, maka dokumennya adalah kajian teknis. Kalau untuk proses utama, jadi kalau air limbah kita gunakan untuk proses utama, maka tidak diperlukan persetujuan teknis, tapi cukup diintegrasikan ke dalam dokumen lingkungan.
Begitu pula untuk penunjang, jadi pemanfaatan kalau tidak berhubungan dengan lingkungan maka cukup diintegrasikan ke dokumen lingkungan. Kemudian pemanfaatan ke tanah kalau untuk nutrisi, jadi ini biasanya sawit itu air limbahnya untuk nutrisi ya, untuk pupuk di kebunnya. Nah maka itu dokumennya kajian teknis. Tapi kalau untuk penyiraman dan pencucian yang nanti airnya jatuh ke tanah, maka dokumennya adalah standar teknis. Ke laut saya skip. Nah, beda kajian teknis dengan standar teknis. Kajian teknis isinya adalah deskripsi kegiatan, rona lingkungan awal, perakiraan dampak, rencana pengelolaan lingkungan termasuk sistem pengolahan air limbah dan atau fasilitas injeksi kalau untuk injeksi, kemudian rencana pemantauan lingkungan, kemudian internalisasi biaya lingkungan, SML, dan kompetensi SDM. Jadi ini isi kajian teknis. Bedanya dengan standar teknis, di standar teknis tidak perlu menyampaikan rona lingkungan awal maupun perakiraan dampak. Jadi isinya cukup deskripsi kegiatan, rujukan baku mutu air limbah yang ditetapkan Menteri, rencana pengelolaan lingkungan termasuk sistem pengolahan air limbah, rencana pemantauan lingkungan, internalisasi biaya lingkungan, SML, dan kompetensi SDM. Jadi bedanya itu. Standar teknis kalau sudah ada baku mutu air limbah yang spesifik untuk air limbahnya, maka cukup mengambil baku mutu air limbah tersebut. Kemudian ini detail dari masing-masing isinya. Jadi deskripsi kegiatan itu perusahaan wajib menyampaikan jenis dan kapasitas usahanya. Jadi jenisnya apa, kapasitasnya berapa, jumlah bahan bakunya berapa, jenisnya apa, baik bahan baku maupun bahan penolong. Kemudian proses usahanya seperti apa, yang berpotensi menghasilkan air limbah di proses mana saja itu harus detail. Kemudian neraca airnya dari air bersih sampai dihasilkan air limbah itu seperti apa, angka-angkanya berapa, kemana saja itu juga harus detail. Kemudian fluktuasi atau kontinuitas produksi dan air limbah, jadi apakah produksinya kontinu, air limbah yang dihasilkan kontinu atau batch itu juga harus dijelaskan di sana. Kemudian layout lokasi masing-masing unit proses, jadi layoutnya juga harus didetailkan, unit proses atau kerjanya di mana, instalasi IPA-nya di mana, itu layoutnya harus jelas. Kemudian untuk rona lingkungan awal, nah ini harus detail perhitungan kapasitas IPA, jadi harus dijelaskan kapasitas IPA-nya sekian, karena air limbah yang dihasilkan sekian, sehingga nanti IPA berfungsi secara efektif, sehingga setelah diolah akan memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Kemudian keperluan perhitungan kapasitas dampak, komponen yang terkena dampak, pertama harus mengambil sampel di badan air permukaan. Jadi ini seperti yang di penapisan tadi, mutu airnya, parameter mutu air, yang hasil ujinya dibandingkan dengan baku mutu air yang telah ditetapkan, tapi kalau baku mutu air belum ditetapkan, maka menggunakan kelas 2. Lokasi pengambilannya ada di outfall, hulu sebelum lokasi pengambilan, sebelum pembuangan, dan hilir sebelum lokasi pembuangan air limbah usaha atau kegiatan sekitar. Jadi di outfall, hulu sebelum outfall, hilir setelah outfall, tapi sebelum kegiatan yang lain. Kemudian juga harus mengukur debit hulu dan hilir sungai, mewakili musim hujan dan kemarau, kemudian mewakili pasang surut. Data bisa menggunakan data primer atau sekunder. Kemudian mutu sedimen pada lokasi kontrol dan air dan yang diperkirakan terjadi akumulasi. Jadi kalau air limbah kita mengandung parameter-parameter yang bersifat akumulatif seperti logam berat, maka kita harus mengambil sampel sedimen dan mengukur kandungannya dan konsentrasinya berapa. Kemudian juga harus menyampaikan hidrologi dan morfologi badan air permukaan, penampangnya, lebarnya, kedalaman, kemiringan dasar berapa, kemudian koefisien kekasaran maning berapa, kemudian untuk danau, volume, kedalaman, rata-rata, dan laju penggantian air itu disampaikan. Kemudian berikutnya biota air, jadi ada pemantauan plankton, bentos, dan nekton atau spesies unik dan endemik, jadi biasanya di dokumen AMDAL itu ada pemantauan rona awal, nah itu bisa digunakan di sini. Kemudian ekosistem yang memiliki nilai penting, ini kalau Anda, apakah badan air
penerima air limbah kita ada daerah pemijahan, jalur perpindahan spesies. Ini kalau ada disampaikan, kalau nggak ada ya tinggal dikasih keterangan tidak ada. Kemudian air tanah, itu kita menyampaikan mutu dan tinggi muka air tanah hulu dan hilir, terutama akuifer bebas atau kedalaman kurang dari 40 meter. Jadi ini hulu dari outfall kita dan hilir di outfall kita. Tapi kalau di sungai tersebut jauh dari penduduk, tinggal disampaikan tidak ada penduduk di sana atau penduduk jauh dari outfall kita. Nah, ini ada catatan di lampiran sebenarnya ini, bukan di batang tubuh. Air limbah tidak diperbolehkan dibuang ke drainase, irigasi, saluran air baku, air minum. Nah, ini ada catatan ini yang mungkin sampai saat ini menjadi kendala bagi teman-teman perusahaan yang keberadaannya, lokasinya ada di tengah kota yang harus membuang ke drainase seperti itu ya. Jadi di sini dinyatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk dibuang ke drainase maupun saluran irigasi. Nah, kemudian ini kajian teknis sehingga baku mutu air limbah itu harus dihitung dengan mempertimbangkan baku mutu air segmen penerima air limbah. Jadi tidak bisa langsung mengadop ke baku mutu air limbah spesifik yang sudah ditetapkan. Kalau itu yang standar teknis, bukan pencemar tinggi. Jadi pertama, parameter untuk mengetahui parameter kunci dan usaha dan atau kegiatan. Jadi parameternya kunci apa, kemudian kadar parameternya nanti yang harus diusulkan berapa dengan mempertimbangkan baku mutu air dan atau alokasi beban pencemar, kemudian debit berdasar neraca air, kemudian beban pencemar air berdasarkan alokasi beban pencemar air bila ditetapkan atau perkalian kadar parameter. Nanti akan saya jelaskan di bawah. Kemudian menyampaikan sebaran air limbah. Jadi ini bisa dengan modeling sebaran air limbah kita seperti apa kalau dibuang ke sungai atau ke danau. Kemudian sifat penting dampak. Jadi ini juga ini kalau kita lihat seperti kajian yang ada di dalam dokumen AMDAL. Jadi ini mininya kajian dalam dokumen AMDAL. Jadi karena di aturan seperti ini kita ikutin saja gitu. Kemudian penetapan titik pemantauan air berdasar sebaran air limbah. Kalau di sungai ya kita bisa lihat outfall kita di mana, kemudian pantaunya bisa di hulu sebelum outfall dan hilir setelah outfall. Nah, ini contoh-contoh perhitungan baku mutu air limbah. Jadi ada beberapa cara perhitungan. Pertama, jika alokasi beban pencemar air belum terlampaui, maka perhitungan baku mutu air limbah merupakan kombinasi baku mutu air limbah spesifik, jadi baku mutu air limbah yang sudah ditentukan, dan alokasi beban pencemar sektor industri pada segmen tersebut. Jika sudah terlampaui, maka baku mutu air limbah yang diusulkan, baku mutu air limbah spesifik, dan prosentase penurunan beban pencemaran air pada segmen tersebut. Jadi yang tadi kalau baku mutu air sudah terlampaui, maka kita harus melakukan pemanfaatan. Jadi air limbah kita harus kita manfaatkan semua, atau sebagian kita manfaatkan, kita bisa membuang, tapi kita harus melakukan alternatif kompensasi penurunan beban di sektor lain. Misalnya kita akan membuang air limbah domestik kita di segmen tertentu. Nah, baku mutu air untuk BOD atau COD sudah terlampaui. BOD dan COD adalah sama dengan parameter karakteristik air limbah domestik, sehingga kita harus melakukan penurunan beban di sektor lain, misalnya dengan membangun IPA domestik di masyarakat yang selama ini dia buang langsung ke sungai tersebut di segmen tersebut. Kemudian kita hitung penurunan bebannya berapa sehingga kita bisa membuang air limbah kita di segmen tersebut dengan catatan tidak menurunkan kualitas air sungai existing. Kemudian perhitungan dengan baku mutu air ini bisa dengan metode neraca massa, model numerik, atau model analitik. Nah, jika parameter air limbah kita anorganik, contohnya logam, kemudian toxic organik, kita bisa menggunakan neraca massa dan numerik. Tapi kalau polutannya non-konservatif seperti BOD, COD, TSS, NP, amonia N, itu bisa dengan numerik dan analitik.
Nah, ini rumus untuk metode neraca massa. Jadi kita harus mengetahui konsentrasi rata-rata konstituen untuk aliran gabungan, kemudian sama dengan sigma konsentrasi konstituen pada aliran KI kali debit aliran KI dibagi sigma debit aliran KI. Seperti ini rumusnya. Kemudian ini yang dengan water model, jadi bisa dengan Q to K. Nah, ini biasanya tadi yang parameternya konservatif tadi. Tapi kalau parameternya logam berat, ini yang biasanya ditambang gitu ya, ini cukup dengan neraca massa. Jadi rumusnya konsentrasi di hilir kali debit di hilir sama dengan konsentrasi di hulu kali debit di hulu plus konsentrasi di air limbah kita kali debit air limbah kita. Untuk di hilir konsentrasinya menggunakan baku mutu air kalau belum ditetapkan kelas 2. Kemudian debitnya merupakan jumlah dari debit air limbah kita dan debit di hulu. Kemudian untuk di hulu ini kita ambil sampelnya, kita ukur konsentrasinya berapa untuk parameter tersebut, kemudian kita ukur debitnya, kemudian debit air limbah kita ukur sehingga kita bisa ketahui konsentrasi air limbah kita hasil dari perhitungan ini. Seperti itu cara menghitung berapa konsentrasi dan debit yang kita usulkan. Ini beberapa contoh, jadi dengan kalau logam berat dengan neraca massa tadi itu cukup simpel, jadi kita tinggal mengambil sampel di hulu, kita ukur konsentrasinya, mengukur debit di hulu, kemudian konsentrasi di hilir menggunakan baku mutu air, debit di hilir sama dengan debit di hulu plus debit air limbah kita ukur, sehingga konsentrasi ketemu. Ini contohnya. Nah, ini ada contoh kalau online agak susah ya, kalau offline kita bisa nulis-nulis gitu. Ini contoh perhitungan baku mutu air. Jadi kalau perusahaannya di sini, kita membuang air limbah di sini. Kemudian di titik A, ini misalnya data di A ini BOD-nya 2 mg per liter, kemudian ada yang 2,5 mg per liter, 5 mg per liter, kemudian effluent kita BOD 100 mg per liter. Nah, di titik B ini karena ada buangan dari plan X, sehingga berapa konsentrasi yang harus ditetapkan. Ini perhitungannya mungkin nggak perlu saya jelaskan ya, karena agak susah kalau online. Jadi, contohnya pabrik tapioka dengan kapasitas 40 ton per hari, mau membuang antara titik A dan B tadi, antara titik A dan B, ini tapioka. Kemudian di titik A, konsentrasi BOD-nya 2,5 mg per liter dengan debit 2 meter kubik per detik. Ini dari pengukuran ya, ngambil sampel di hulu sebelum outfall, 2,5 mg per liter, debitnya 2 meter kubik per hari. Kemudian perusahaan mengajukan permohonan izin untuk parameter BOD sebesar 150 mg per liter dan debit sebesar 1.200 meter kubik per hari. Nah, ini kita harus menghitung seperti ini. Jadi alokasi beban pencemaran untuk BOD di titik A itu sama dengan baku mutu air BOD dikurangi konsentrasi BOD kali ini debitnya. Jadi perhitungannya seperti ini. Sehingga beban dari industri itu sama dengan konsentrasi kali debit ketemu 180 kg per hari. Sehingga konsentrasi BOD ini tadi konsentrasi ya kali debit ini dikonversi satuannya, kemudian ditambah dari konsentrasi dan debit berarti ini konsentrasi debit di hilir ya, ditambah konsentrasi debit di hulu, kemudian dibagi debit dari air limbah. Nah, ketemulah 3,5 mg per liter. Nah, jika debitnya, ini ada beberapa alternatif. Jika debitnya 576, konsentrasi 150,
maka ini tidak bisa melakukan pembuangan dengan debit seperti ini, sehingga harus melakukan efisiensi air, recycle, produksi bersih, seperti itu. Jadi intinya kita harus menghitung berapa baku mutu air limbah yang akan kita buang, baik konsentrasi maupun debit, tapi di hilir itu tidak melebihi dari baku mutu air yang telah ditetapkan. Jadi intinya seperti itu, kalau melebihi maka kita harus melakukan efisiensi air, recycle, produksi bersih, seperti itu. Kemudian yang dokumen berikutnya rencana pengelolaan lingkungan. Jadi rencana pengelolaan lingkungan ini kapasitas IPAL-nya. Ini harus ada hitung-hitungannya, kapasitas IPAL-nya sekian, itu hitungannya seperti apa. Misalnya di tambang itu kita menentukan kapasitas IPA sekian, itu harus dihitung curah hujan misalnya pakai 20 tahunan, kemudian luas area bukaan yang sudah terbuka itu berapa. Nah, itu ada perhitungannya sehingga kapasitas IPA-nya sekian, seperti itu. Kemudian teknologi sistem pengolahan air limbahnya seperti apa? Misalnya ada 5 kompartemen. Kompartemen pertama itu teknologinya apa di sana, itu harus detail. Misalnya ada penambahan kapur kalau ditambang untuk menaikkan pH, nah itu berapa kapur yang ditambahkan, itu harus detail. Yang kedua, misalnya dengan penambahan flokulan dan koagulan, itu berapa dosisnya, itu juga harus detail. Jadi semuanya harus detail, teknologinya apa, dosisnya berapa. Kemudian alur proses dan layout IPAL, mulai dari inlet sampai outlet. Nah, ini layout ini harus detail semuanya ya. Jadi harus dari inlet sampai outlet itu didetailkan layoutnya, kemudian titik penaatannya di mana, titik pembuangannya di mana, titik pemantauannya di mana. Kemudian pengelolaan lumpurnya seperti apa, itu dijelaskan. Kemudian rencana pemantauan lingkungan, titik penaatan, titik pembuangan, titik pemantauan badan air permukaan, mutu air limbahnya tadi dengan perhitungan-perhitungan tadi. Kemudian mutu air badan air permukaan, kemudian mutu air tanah. Nah, air tanah ini sebenarnya tidak ada baku mutunya, tapi kita dengan ini ya, apa namanya, tren. Jadi kita melihat trennya. Kalau trennya naik berarti ada sesuatu dengan air limbah kita. Air limbah kita berdampak ke air tanah seperti itu. Frekuensi pemantauannya ini nanti dituangkan ke dalam pertek. Kemudian sistem penanggulangan keadaan darurat ini terdiri dari struktur, rencana dan SOP. Jadi penanggulangan keadaan darurat kalau misalnya tadi mau membuang air limbah untuk tambang, jadi di sana ada risiko-risiko tanggul jebol misalnya. Jadi penanggulangan keadaan daruratnya seperti apa? Apakah ada strukturnya, ada rencananya, dan SOP-nya. Kemudian internalisasi biaya lingkungan ini menyampaikan persentase biaya rencana pengelolaan dan pemantauan pengendalian pencemaran air terhadap investasi usaha dan atau kegiatan. Jadi meliputi biaya pembangunan, pengembangan teknologi, dan pengembangan SDM. Ini tidak ada minimal harus berapa. Jadi yang penting menyampaikan. Kemudian periode waktu uji coba. Jadwal pembangunan IPA-nya kapan dan waktu uji cobanya kapan. Jadi ini pertek itu kan bisa diajukan sebelum membangun IPA, sebelum dilakukan kegiatan usaha. Jadi sebelum membangun IPA di dalam perencanaan itu bisa mengajukan pertek. Nanti dituangkan jadwal pembangunannya IPA kapan, kemudian uji cobanya kapan. Nah, ini untuk standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah. Deskripsi kegiatan ini sama ya. Ini untuk injeksi. Jadi injeksi deskripsi kegiatan saya rasa sama dengan yang tadi. Nanti saya akan menyampaikan yang berbeda saja. Kemudian rona lingkungan awal karena ini diinjeksikan maka harus ditambahkan kondisi sekitar sumber injeksinya seperti apa, formasi zona target injeksinya ke dalam injeksi dan lapisan pelindungnya. Jadi ini harus ada studi geologi di formasi, jadi harus detail di sana. Formasinya formasi apa, zona target injeksinya di mana, apakah ada patahan, apakah ada rekahan, strukturnya seperti apa, itu harus detail di sana. Kemudian perakiraan dampak sebaran air limbah pada zona target injeksi, kalau di sini, kalau di pembuangan ke badan air permukaan tadi sebaran di sungai atau di danau, nah kalau di sini pada zona target injeksi. Kemudian rencana pengelolaan lingkungan, ya di sini yang terkait sumur injeksi. Jadi pengolahan air limbahnya seperti apa, konstruksi sumur injeksinya, penutup sumur kalau sudah selesai masa operasi,
Kemudian sistem penanggulangan keadaan darurat ini masih sama, internalisasi biaya, masa uji coba SML ini masih sama. Mungkin yang saya jelaskan yang berbeda ya. Jadi deskripsi kegiatan itu sama semua, mau yang kajian teknis maupun ke standar teknis itu sama. Saya akan menjelaskan yang berbeda. Ada hal-hal yang berbeda yang di pemanfaatan yang ke Nah, ini untuk standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah, ini yang kelas 2 itu yang kalau kita menginjeksikan untuk menahan intrusi air laut atau pemanfaatan ke formasi tertentu. Nah, ini dengan injeksi, ini baku mutu airnya harus kelas 2. Ini yang membedakan dengan yang lain ya. Kalau yang injeksi buangan tadi itu tidak ada persyaratan baku mutu, tapi kalau injeksi yang untuk menahan intrusi air laut atau untuk imbuhan itu baku mutu airnya harus kelas 2. Kemudian yang berbeda yang lain, ini deskripsi kegiatan yang gitu-gitu sama semua ya. Nah, ini kalau kita mau memanfaatkan air limbah kita untuk keresapan di permukaan, resapan permukaan, baku mutu airnya menggunakan kelas 3. Jadi persyaratannya air limbah kita harus memenuhi baku mutu air kelas 3 PP22. Kemudian untuk yang ke siram-siram tanah itu karena belum ada baku mutu air limbah untuk aplikasi ke tanah, sehingga Bapak Ibu yang akan melakukan pemanfaatan untuk aplikasi ke tanah itu wajib melakukan kajian. Kami sedang menyusun pedomannya, tapi memang karena belum keluar ya, jadi belum bisa digunakan. Jadi untuk saat ini kalau mau untuk siram-siram ke tanah itu harus melakukan kajian karena baku mutu air limbah untuk aplikasi ke tanah belum ada. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan ini yang membedakan dengan dibuang ke permukaan di badan air permukaan, yang membedakan karena ini untuk siram-siram ke tanah sehingga kita harus tahu area yang mau kita siramkan di mana, sehingga harus membuat sumur pantau di hulu dan di hilir sebelum area untuk siram-siram tadi, kemudian debit yang disiramkan berapa, baku mutu air limbahnya harus mengusulkan dengan melakukan kajian. Seperti itu, bedanya seperti itu. Ini yang ke laut mungkin tidak perlu. Jadi detailnya satu persatu yang saya sampaikan tadi, bedanya standar teknis dan kajian teknis adalah kalau standar teknis tidak perlu rona lingkungan awal dan sebaran dampak, kalau di kajian perlu itu, yang isinya tadi ada beberapa mirip dengan AMDA. Nah, ini mekanisme penerbitan persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah. Penanggung jawab usaha kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib mengajukan permohonan persetujuan teknis ke Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota sesuai kewenangannya. Nah, mungkin ini ada perbedaan dengan rezim lama, dengan peraturan lama. Karena kalau peraturan lama, kalau membuang air limbah ke sungai, maka yang menerbitkan adalah Bupati atau Wali Kota. Tapi kalau sekarang, yang menerbitkan pertek itu adalah sama dengan yang menerbitkan persetujuan lingkungan dan sama dengan yang menerbitkan persetujuan perizinan berusaha. Jadi mengacu ke PP 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi di sana sudah ada KPLI sekian, itu perizinan berusahanya ada di pusat misalnya, sehingga persetujuan lingkungan maupun persetujuan teknisnya ada di pusat. Sebagai contoh, sektor pertambangan, energi, migas, itu persetujuan lingkungannya ada di pusat, sehingga persetujuan teknisnya ada di pusat. Kemudian perusahaan yang modal asing itu juga di pusat. Jadi yang di pusat sekarang adalah perusahaan modal asing, kemudian sektor energi, migas, pertambangan itu ada di pusat.
Jadi meskipun membuang air limbah ke sungai yang dulu kewenangan IPLC-nya ada di bupati atau wali kota, sekarang kewenangannya ada di menteri. Seperti itu. Jadi penanggung jawab usaha kegiatan mengajukan permohonan ke yang berwenang, contohnya misalnya kegiatan tambang, maka mengajukan ke Men LHK itu melalui PTSP. Kemudian sesampai di PTSP, tim kami akan melakukan verifikasi teknis, itu diberikan waktu 2 hari, jadi tidak boleh lebih dari 2 hari, kita akan melakukan verifikasi teknis. Kalau tidak sesuai atau yang tadi isian dokumennya tadi, kajian teknis atau standar teknis, itu kalau ada yang tidak sesuai, maka kita kembalikan. Kemudian perusahaan diberikan waktu 10 hari untuk menyelesaikan, memenuhi yang kekurangan tadi untuk diupload kembali. Kalau lebih dari 10 hari, maka pengajuannya harus kita mulai dari nol. Jadi otomatis hilang dari data tabel di PTSP. Jadi harus mulai dari nol. Kemudian kalau dokumennya lengkap, jadi teman-teman verifikator akan memverifikasi item masing-masing item yang ada di persyaratan di kajian teknis atau standar teknis. Dari deskripsi tadi sampai internalisasi biaya satu-satu dilihat, kalau ada yang kurang itu biasanya ditolak. Nah, ditolak nanti ada catatan kekurangannya apa. Kemudian perusahaan dikasih waktu 10 hari untuk memenuhi. Kalau 10 hari lebih belum memasukkan perbaikan, maka otomatis sudah drop dari PTSP. Jadi harus mengajukan ulang. Kemudian kalau dokumennya lengkap dan benar, maka kita akan melakukan penilaian substansi. Nah, ini dikasih waktu 30 hari kerja. Jadi akan kita undang presentasi, kemudian di sana kita juga mengundang pakar jika diperlukan, mengundang kementerian terkait, mengundang DLH kabupaten, provinsi gitu ya untuk memberikan masukan-masukan. Kemudian kalau ada kekurangan dituangkan dalam berita acara, maka ada waktu yang ditentukan di sana untuk memenuhi. Kalau lebih dari waktu yang ditentukan biasanya juga 10 hari. Kalau lebih berarti mulai dari nol. Tapi kalau sebelum waktu yang ditentukan sudah memenuhi kekurangannya, maka akan kita proses tadi dari lengkap sampai keluar pertek itu 30 hari. Jadi waktunya maksimal 30 hari. Ini kejadiannya itu melebihi 30 hari. Nah, ini yang biasa digunakan oleh teman-teman perusahaan kalau ngurus pertek itu lama, padahal karena dokumen perbaikannya nggak masuk-masuk ke kami. Kalau sudah lengkap itu maksimal 30 hari akan keluar persetujuan teknis. Kemudian setelah keluar persetujuan teknis, ini persetujuan teknis nanti menjadi syarat untuk penerbitan persetujuan lingkungan. Kemudian jadi kalau sekarang persetujuan teknis ini terintegrasi ke dalam persetujuan lingkungan, jadi menjadi attachment-nya persetujuan lingkungan. Kemudian PL beserta persetujuan teknis ini menjadi persyaratan untuk penerbitan perizinan berusaha melalui mekanisme melalui lembaga OSS. Jadi persetujuan teknis dan PL ini menjadi persyaratan penerbitan perizinan berusaha. Nah, biasanya di dalam mengajukan persetujuan lingkungan itu sama di PDLUK sana itu selalu ditanyakan perteknya. Jadi otomatis pertek itu harus keluar duluan untuk mengurus persetujuan lingkungannya seperti itu. Karena persetujuan lingkungan merupakan bagian dari PL. Tadi yang wajib AMDAL bisa diajukan berbarengan, mengajukannya bisa berbarengan, tapi nanti di saat penerbitannya si PL ini selalu menanyakan perteknya mana seperti itu. Jadi perteknya harus sudah keluar duluan. Nah, ini mungkin lampiran-lampiran nggak perlu saya sampaikan. Jadi di Permen 5 itu lengkap contoh SML. SML formatnya seperti apa? Itu ada di Permen 5. Kemudian berita acara yang kami keluarkan ada di Permen 5. Jadi di sana sudah lengkap semuanya. Format pertek sendiri juga lengkap di sana. Ini format pertek yang kami keluarkan. Jadi parameter pertama standar teknis
pemenuhan baku mutu air limbah, itu parameter dan nilai baku mutu air limbahnya berapa, dari hitung-hitungan tadi ya. Tapi kecuali kalau yang standar teknis yang alokasi beban pencemar air tidak terlewati, kemudian atau baku mutu air tidak terlewati, kemudian baku mutu air limbah spesifiknya sudah ada, jadi tinggal ngambil baku mutu air limbahnya, kemudian desain IPA-nya seperti apa, titik penataan di mana, titik pembuangan di mana, pemantauan, nama titik koordinat, biaya, ini yang internalisasi biaya, kewajiban dan larangan, periode waktu uji coba sistem pengolahan air limbah, jadi yang tadi kalau belum membangun, jadi perusahaan menyampaikan waktu pembangunan berapa lama, dari kapan sampai kapan, waktu uji cobanya berapa lama, dari kapan sampai kapan. Kemudian standar kompetensi SDM, ini penanggung jawab pengendalian pencemaran air, penanggung jawab operator IPA, nah ini harus kompetensi sesuai dengan kebutuhan yang bersertifikat, jadi harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah ini masih diberi waktu maksimal 1 tahun setelah SLO terbit. Jadi saat mengajukan belum ada SDM yang kompeten, itu nggak masalah. Tapi maksimal paling lambat 1 tahun setelah SLO terbit harus sudah memiliki SDM yang kompeten. Kemudian sistem manajemen lingkungan. Ini isi dari Pertek. Jadi semuanya sudah ada di lampiran Permen 5. Nah, setelah tadi mendapatkan Pertek, di sana ada masa pembangunan, misalnya dibangun tahun ini 2022 dari Januari sampai Desember, kemudian setelah dibangun IPA-nya ada masa uji coba 3 bulan. Nah, berarti tahun depan Januari, Februari, Maret sudah selesai masa pembangunan dan masa uji coba, maka penanggung jawab usaha kegiatan harus melaporkan kepada tadi, ke siapa tadi? Ke menteri atau gubernur atau bupati atau wali kota. Jadi melaporkan melaporkan dengan dilengkapi dengan syarat-syarat yang ditentukan. Setelah melaporkan, itu maksimal 5 hari kami melakukan verifikasi ke lapangan. Verifikasi ini untuk melihat kesesuaian antara Pertek dan di lapangan. Jadi tadi di Pertek sendiri, desain IPA-nya detail, kemudian ukurannya detail, teknologinya seperti apa, itu di sana sudah dituangkan. Ternyata di lapangan berbeda, misalnya dengan yang dituangkan di Pertek itu tidak memenuhi baku mutu sehingga perusahaan melakukan modifikasi sampai memenuhi baku mutu sehingga yang tertuang di Pertek tadi tidak sama dengan yang di lapangan, maka kami saat verifikasi akan memberikan arahan. Arahan ini bisa dengan merubah Pertek atau merubah desain IPA. Jadi kalau di lapangan dengan IPA yang sudah tertuang di Pertek tidak memenuhi baku mutu, jadi saat ke lapangan belum memenuhi baku mutu, maka arahannya bisa perubahan desain IPA. Tapi kalau tadi ada perubahan desain di lapangan, di Perteknya berbeda, maka bisa perubahan persetujuan teknis. Seperti itu. Nah, setelah arahan, maka kita kasih waktu di sana dituangkan dalam berita acara. Kalau sudah sampai waktunya, perusahaan melaporkan lagi kembali ke kami akan verifikasi lagi. Kalau sesuai, maka akan kami keluarkan SLO. Ini paling lama 3 hari setelah verifikasi lapangan. Tapi kalau tidak sesuai, kita serahkan ke penegakan hukum. Jadi arahan tadi hanya sekali. Tidak bisa 2 kali. Begitu sekali kita kasih arahan, kemudian verifikasi kembali tidak sesuai, maka kita serahkan ke penegakan hukum. Jadi diselesaikan dengan Gakum. Tapi kalau arahan tadi sesuai, maka kita keluarkan SLO. Dengan keluarnya SLO, berarti dimulainya operasional usaha dan atau kegiatan, dan dimulainya pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha kegiatan dalam perizinan usaha. Jadi pengawasan bisa dilakukan setelah dikeluarkannya SLO. Dan tadi bisa melakukan operasional setelah dikeluarkan SLO. Nah, kalau belum keluar SLO, kemudian masa uji coba sudah selesai, maka penanggung jawab usaha kegiatan tidak boleh membuang air limbah sebelum SLO keluar. Tapi saat uji coba tadi, itu diperbolehkan membuang dengan catatan harus memenuhi baku mutu yang sudah diusulkan, yang sudah ditetapkan di Pertek. Seperti itu.
Nah, ini dokumen pendukung laporan saat mau saat masa uji coba selesai dan menyampaikan perizinan berusahanya air limbah yang diuji operasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dokumen kontrol jaminan mengenai tata itu disertakan. Kemudian sertifikat registrasi laboratorium. Jadi jaminan mutu dari lab disampaikan, sertifikat registrasi disampaikan. Ini keterangannya pengujian air limbah dilakukan pada periode uji coba. Jika periode uji coba telah seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kesesuaian tadi seperti saya tadi sudah menjelaskan ya. Jadi apa yang tertuang di Pertek apakah sama dengan yang di lapangan gitu. Kalau tidak sama maka diberikanlah arahan. Tapi kalau sama berarti diproses SLO seperti itu. Ini format berita acaranya. Jadi kalau ke lapangan kita buatkan berita acara yang arahan tadi. Nah, penanggung jawab usaha kegiatan wajib melakukan perubahan Pertek jika akan melakukan perubahan teknis pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah. Perubahan Pertek wajib dilengkapi kajian teknis jika perubahan teknis mengubah luas sebaran dampak atau dokumen pemenuhan standar teknis jika perubahan teknis tidak mengubah luas sebaran dampak. Nah, perubahan teknis ini bisa meliputi perubahan desain dan atau teknologi IPA. Jadi kalau desain IPA-nya berubah, maka penanggung jawab usaha kegiatan wajib mengajukan perubahan Pertek. Kemudian pembangunan IPA, jadi misalnya kemarin sudah punya IPA, kemudian sekarang mau membangun nambah IPA lagi, nah itu wajib dilakukan perubahan Pertek. Kemudian perubahan pengelolaan air limbah. Jadi tadinya dibuang ke sungai, sekarang akan dimanfaatkan untuk yang berkaitan dengan lingkungan, maka harus dilakukan perubahan Pertek. Jadi tadinya dibuang ke sungai, sekarang dimanfaatkan untuk siram-siram tanah misalnya, maka wajib mengajukan perubahan Pertek. Nah, ini di ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini berlaku, usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki perizinan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya usaha dan atau kegiatan. Jadi sekarang masa berlakunya Pertek ini yang dulu IPLC itu tidak 5 tahun, 3 tahun seperti itu, tapi berlaku seperti KTP sampai berakhirnya usaha dan atau kegiatan. Jadi kalau kemarin sudah memiliki IPLC baik untuk yang pembuangan atau izin pemanfaatan air limbah dinyatakan tetap berlaku sampai berlakunya usaha kegiatan. Dengan catatan tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan yang sebelumnya tadi itu wajib melakukan perubahan persetujuan teknis. Kemudian ini banyak terjadi, jadi kemarin itu banyak perusahaan sudah mengajukan IPLC ke kabupaten atau kota, sudah tinggal tanda tangan, tapi dengan dikeluarkannya Permen ini atau PP 22, itu banyak kabupaten atau kota tidak mau tanda tangan, karena kewenangannya sudah ada di pusat, seperti itu. Padahal tinggal tanda tangan. Nah, di ketentuan peralihan ini yang sedang dalam proses permohonan perizinan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah baru atau perpanjangan sebelum tanggal 2 Februari 2021 dan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan atau persyaratan teknis, maka dilanjutkan sampai diterbitkannya Pertek dan atau SLO gitu. Jadi kalau ada perusahaan yang sudah mengajukan Pertek kemudian sudah lengkap administrasi atau persyaratan teknis sebelum tanggal 2 Februari 2021, maka tetap dilanjutkan di sana, di kabupaten atau kota, meskipun kewenangannya sudah ada di pusat.
sampai keluar Pertek dan SLO. Ini banyak kejadian sudah proses sudah final, tinggal tanda tangan, tapi nggak mau tanda tangan di kabupaten atau kota ini karena kewenangannya sudah di pusat. Jadi perusahaan minta arahan ke kami jawab, sama kabupaten kota juga nggak diproses lagi gitu karena berdasar Permen 5 atau PP 22 ini kewenangannya sudah ada di pusat, sama sekali nggak mau gitu. Padahal di peralihan ini sudah jelas. Nah ini yang kadang kasihan perusahaan, akhirnya ya mau nggak mau mereka tetap harus ngurus ke kami mulai dari nol, akhirnya seperti itu. Padahal kalau sudah mengajukan di kabupaten kota, baik IPAC baru atau perpanjangan, sebelum 2 Februari 2021 sudah lengkap, baik administrasi atau persyaratan teknis, maka dilanjutkan prosesnya sampai dikeluarkannya Pertek dan SLO. Nah ini penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah wajib mengajukan perubahan persetujuan lingkungan dalam hal jika perizinan pembuangan dan pemanfaatan air limbah belum mencakup standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah. Nah ini terhadap IPLC yang sudah ada, kalau di sana sudah tertuang titik penaatannya di mana, baku mutu air limbahnya seperti apa, itu kami tidak akan menyarankan untuk melakukan perubahan. Jadi itu tetap berlaku seperti itu. Jadi sekarang itu banyak banget perusahaan ataupun DLH yang minta arahan ke kami. Saya sudah punya IPLC seperti ini, nah ini masih berlaku atau tidak. Nah, tadi kalau sudah mencakup standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah, maka itu tetap berlaku seperti itu. Jadi kalau sudah ada desain IPA-nya, kemudian ada baku mutunya, ada titik penaatannya, ini masih berlaku sampai berakhirnya kegiatan usaha. Atau jika terdapat perubahan usaha dan atau kegiatan. Jadi kalau ada perubahan usaha dan atau kegiatan, maka wajib mengajukan perubahan persetujuan lingkungan. Yang nomor 3 untuk emisi. Kemudian yang nomor 4, perubahan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud ayat 2 harus dilengkapi dengan Pertek dan atau SLO sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri ini. Kemudian perubahan persetujuan lingkungan sebagai ini untuk perubahan persetujuan lingkungannya ya, jadi harus dilampirkan dengan persetujuan teknisnya. Jadi kalau akan melakukan perubahan PL itu diminta untuk melampirkan perteknya. Apakah perteknya ada perubahan atau tidak? Kalau tidak ada perubahan ya kami biasanya memberikan surat gitu bahwa IPLC-nya masih berlaku. Nah itu menjadi dasar untuk melakukan perubahan PL. Nah ini dengan berlakunya Permen 5 ada beberapa peraturan menteri yang dicabut tidak berlaku, itu ada Permen nomor 12 tahun 2006 tentang persyaratan dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ke laut, Permen nomor 13 tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengelolaan air limbah hulu, minyak dan gas, kemudian Permen nomor 1 2010 ya ini yang kemarin mengatur terkait pemanfaatan air limbah. Kemudian Permen nomor 102 tentang tata cara perizinan pembuangan air limbah dengan terintegrasi secara elektronik. Kemudian Kepmen 28 tahun 2003 ini tentang sawit ya, yang untuk pemanfaatan sawit untuk nutrisi, sehingga karena ini nggak berlaku, berarti nanti pemanfaatan untuk nutrisi itu adalah melakukan kajian seperti itu. Kemudian Kepmen nomor 29 tahun 2003 terkait tata cara perizinan air limbah industri sawit. Itu yang bisa saya sampaikan, tapi mungkin ini umum sekali gitu ya. Jadi poin-poinnya seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Armelko. Baik, terima kasih banyak Bu Neti. Waduh, luar biasa sekali apa yang telah Ibu sampaikan. Kembali menginformasikan untuk Bapak Ibu sekalian untuk melengkapi registrasinya, karena nanti untuk materi secara keseluruhan dari Bu Neti ini
akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, disertai dengan sertifikatnya. Baik Bu Neti, kami mohon izin Bu, pastinya ada dari materi yang Ibu sampaikan ini karena menarik sekali ya. Bapak Ibu sekalian, ada 2 termin yang kita nanti sesuaikan dengan waktu. Yang pertama adalah kita mempersilahkan untuk Bapak Ibu sekalian menanya secara langsung kepada Bu Neti terkait dengan persetujuan teknis di Permen LHK 5/2021 ini. Kita buka untuk 5 penanya, kita persilahkan. Siapa yang raise hand duluan? Monggo. Bapak, ini kita sudah dapat ada 3 ya, ada 3, ada 4, baik. Ada Pak Noga, ada Pak Roni, ada Pak Agus, ada Pak, waduh, kelihatannya banyak sekali. Baik, kita urut kacang saja. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dulu dari Bapak atau Ibu ini, Pak Noga Yetra ya. Monggo, Pak Noga atau Bu Noga, dipersilahkan. Siap, selamat pagi Bapak. Silakan Pak, selamat pagi Bapak. Monggo Pak, Ya. silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Noga Yetra dari DLH Kabupaten Katingan. Dari mana Pak? Dari DLH mana Pak? DLH Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Katingan di mana tuh Pak? DLH Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Waduh, Masya Allah. Terima kasih Pak, Kalimantan Tengah. Silakan Bu Noga. Silakan Bu. Silakan Pak, untuk ditanyakan kepada Bu Neti langsung. Silakan Pak. Ya, selamat pagi Bu Neti. Terkait paparan Ibu ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan. Pertama, terkait dengan Permen LH 28 dan 29 yang sudah tidak berlaku lagi. Nah, sementara ini perizinan tentunya tetap berjalan, tetap berlangsung. Nah, acuan apa sebaiknya yang kita gunakan sebagai dasar untuk penentuan pertek kalau ada misalnya pihak-pihak perusahaan yang mengajukan permohonan lain aplikasi misalnya. Nah, sedangkan acuan selama ini Permen 28 dan 29 sudah tidak berlaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan dokumen kontrol jaminan mutu di SLO, itu seperti apa Bu? Mohon diterangkan lagi dokumennya apa kayak gitu. Ya dokumennya seperti apa kayak gitu, item-itemnya apa yang memang harus kita sampaikan dalam lampiran SLO. Itu dulu Bu, terima kasih atas kesempatannya. Silakan Bu Neti untuk ditanggapi. Bu, pertanyaan dari Pak Noga. Baik, Silakan Bu. terima kasih Pak Noga dari Katingan, jauh sekali ya. Ini dari seluruh Indonesia kelihatannya. Jadi dengan tidak berlakunya Permen 2829, berarti di sini juga sudah ada Pak sebenarnya di Permen 5 ini. Jadi di dalam membuat dokumen kajian ya, karena untuk nutrisi sehingga dokumennya adalah kajian teknis. Sehingga baku mutunya seperti apa itu harus dilakukan kajian Pak. Jadi harus dilakukan kajian seberapa besar konsentrasi yang tidak mengganggu tanah seperti itu, tidak merusak tanah, yang optimal untuk membuat tanah subur itu seperti apa? Itu harus ada kajiannya. Seperti itu, Pak. Jadi baku mutunya harus dilakukan kajian. Seperti itu. Jadi memang nggak ada acuan lagi. Memang harus benar-benar murni dilakukan kajian oleh perusahaan itu. Ini loh, parameter BOD sekian, itu tidak merusak tanah, kesuburan tanah. Minyak lemaknya harus maksimal sekian biar tidak ada lapisan-lapisan di tanah sehingga itu yang akan merusak gitu. Jadi memang harus kajian disertai dengan referensi-referensi seperti itu. Itu Pak. Kemudian dokumen kontrol atau jaminan mutu ini Pak Armelko ini yang ahlinya. Jadi laboratorium di dalam mengeluarkan data itu di dalam menganalisa sampel di lab itu selalu melakukan jaminan mutu. Jadi misalnya BOD 50, jaminan mutunya mana? Jaminan mutu bisa blanko laboratorium, kemudian bisa duplo atau triplo sampel. Jadi kalau menganalisa sampel itu harus dilakukan triplo atau duplo seperti itu. Kemudian kalau perlu menggunakan CRM.
Jadi ada larutan yang sudah diketahui apa kadarnya. Nah, itu diuji nilai kedapat ulangannya berapa seperti itu. Seperti itu. Jadi tinggal minta ke lab itu sudah ada semua dokumen jaminan mutu ini. Antara lain itu tadi. Jadi kalau blankonya berapa, seperti apa, persen recovery-nya berapa, kemudian dengan CRM berapa, kemudian triplonya seperti apa gitu. Seperti itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Neti. Baik, Pak Noga, demikian jawaban dan informasi yang diberikan oleh Bu Neti. Bapak Ibu sekalian, saya lihat sini banyak sekali antusias dari Bapak Ibu sekalian ya, mungkin dari seluruh Terima daerah-daerah kasih yang Bapak, ada. Ibu, makasih. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk mewakili. Jadi tadi sudah ada dari instansi. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, walaupun ini yang raise hand tadi kita akan urut kacangkan, tapi kita mau lihat dulu mungkin Bu Neti yang dari industri, yang dari swasta ini. Kita ada Pak Dimas, Pak. Halo Pak Dimas, monggo Pak, silakan jika ada pertanyaan kepada Bu Neti secara langsung. Untuk Bapak Ibu yang lain, boleh nanti di kolom chat. Jika ada kesempatan kita akan selang-selingi satu persatu yang ada di kolom chat untuk kita pilih pertanyaannya untuk nanti akan dibahas oleh Bu Neti karena keterbatasan dari waktu kita. Monggo Bapak, silakan. Ya, terima kasih Pak Melko dan Bu Neti. Suaranya kedengaran Pak? Jelas Pak. Oh oke, baik. Jadi gini Pak dan Ibu, perusahaan kami ini kan memang membuang air limbahnya itu hasil pengolahan IPAL ya, itu kan ke badan air, ke sungai. Nah, namun sejak tahun 2019 itu sungai ini itu alirannya terputus, jadi sudah kering dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Nah, kebetulan izin IPLC kami ini akan habis di tahun ini, jadi kemungkinan besar untuk terkait dengan persetujuan teknis dan segala macam itu kan akan dihitung ulang ya. Nah, terkait dengan baku mutu pembuangan ke badan air itu seperti apa ya Bu? Apakah tetap dihitung gitu ya dengan mekanisme yang tadi, atau kami bisa berkoordinasi dengan instansi terkait mungkin terkait dengan perhitungannya, karena secara lokasinya jadi posisi perusahaan atau pabrik kami itu jadi hulunya sekarang gitu yang memasok air di badan air tersebut. Nah itu saya minta pencerahannya, kita minta arahannya baiknya seperti apa. Terima kasih. Silakan Bu Neti. Oh, langsung ya. Iya, langsung Biar saja nggak Bu. lupa. Oke. Terputus sekarang jadi hulunya ya. Betul, betul Bu. Jadi dari hulunya jadi Oke. perusahaan kita. Dan itu jadi kering gitu. Iya, betul, karena ada Oh. pembangunan jalan tol, Bu. Jadinya aliran sungainya itu terputus, sudah tidak ada lagi air gitu. Namun Terus kalau dari memang sungai yang kering tadi menuju mana? ke Ciliwung sih Bu, kalau nggak salah. Jadi kita anakan sungai sih Bu, Oke. jadi kecil gitu, sungai kecil gitu Pak Bu. Ya. Seperti itu. Ya, sebenarnya kalau mengacu ke peralihan tadi, berarti IPLC-nya kan masih berlaku sampai tahun ini ya? Bu, betul. Kalau mengacu itu, IPLC Bapak masih berlaku sampai kegiatan usahanya berakhir. Sepanjang tidak ada perubahan tadi ya, perubahan penambahan IPAL, perubahan pengelolaan gitu. Jadi masih berlaku. Oh baik, walaupun dokumen IPLC-nya tahun ini habis gitu Bu. Kan di peralihan tadi, jika sudah memiliki IPLC, itu tetap berlaku sampai berakhirnya usaha dan atau kegiatan, sepanjang tidak ada perubahan ya. Kalau ada perubahan harus melakukan perubahan persetujuan teknis. Oh baik. Kalau misalkan tadi kami kalau ada... kondisi seperti itu, berarti Bapak kan nggak ada perubahan di dalam usaha kegiatannya kan? Ya udah masih berlaku. Oh baik. Nah kalau untuk pemantauan di dokumen lingkungan kita juga ada pemantauan badan air ya Bu ya. Nah itu tuh kalau misalkan memang sejak tahun 2019 itu memang kita tidak melaporkan kembali Bu. Jadi karena kita juga bingung sebenarnya acuannya itu apa nih gitu kan terkait dengan baku mutunya. Karena kan biasanya kita pakai 82 kan 82 juga sudah tidak relatif lagi ya Bu ya dengan kondisi yang sekarang. Nah itu seperti apa Bu gitu.
Menyambung pertanyaan selanjutnya sih, Bu. Acuannya PP 22 kalau sekarang, Pak. Untuk yang air sungai juga, Bu. Iya, PP Oh, 22 kan, baik. PP 22 lampiran 6, Pak. Baik. Jadi si sungai itu sekarang isinya cuma air limbahnya Bapak atau Iya, ada? betul. Oh, Betul, cuma Bu. air limbahnya Bapak. Iya, air limbahnya kita sampai dengan ke penduduk mungkin ya. Jaraknya pun nggak nyampe 1 kilo sih, Bu. Hanya sekitar 500 atau 300 meter gitu udah langsung ketemu sama penduduk gitu, Bu. Oh, penduduk baru ke Ciliwung ya. Betul. Tapi kalau secara aturan tadi IPLC Bapak masih berlaku Oh, karena baik. Bapak tidak melakukan perubahan-perubahan di sana. Jadi mungkin titik pemantauannya yang tadinya mungkin ada di hulu sebelum kegiatan Bapak gitu kan. Sama di hilir kan? Iya. Berarti kan itu bukan sungai lagi namanya. Iya, Bu, betul. Bukan sungai ya. Sebenarnya kalau itu bukan sungai, berarti outfall-nya adanya di sana, di Ciliwung. Cuman harusnya itu hanya merupakan aliran air limbah Bapak saja. Kalau ini kan sudah tercampur ya. Sudah tercampur. Jadi harusnya Bapak salurannya itu saluran air limbah Bapak sendiri gitu langsung ke Sungai Ciliwung. Nah, itu nanti baru berarti titik pemantauannya kan berubah. Nah, itu baru nanti bisa diperhitungkan gitu. Tapi PLC Bapak masih berlaku, Pak, sepanjang Bapak tidak melakukan perubahan. Ya udah seperti itu gitu. Baik. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Dimas. Bapak Ibu sekalian, saya akan melakukan selang-seling ya dengan apa yang sudah ada di kolom chat kita. Bu Neti, kami mohon izin untuk membacakan beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan keterbatasan waktu ini kita akan pilih-pilih pertanyaan, artinya adalah yang sekiranya tidak semua bisa kita tampilkan di sini. Ibu mohon izin, ini bertanya dari Ibu Sagitan Ningtyas SU DLH Kabupaten Tulung Agung nih, Bu. Ada dua pertanyaan di sini. Pertama, beliau menanyakan apakah ada patokan perhitungan jarak antara outfall dengan hulu atau hilir di dalam penentuan titik pemantauannya. Apakah ada patokan perhitungan jarak antara outfall-nya dengan hulu atau hilir dalam penentuan titik pemantauannya. Yang kedua, apakah ada batasan waktu untuk penentuan jangka waktu ujinya, Bu? Apakah ada batasan waktu penentuan jangka waktu ujinya? Monggo silakan, Bu. Ya. Pertama yang patokan perhitungan hulu dan hilir. Jadi hulu itu hulu sebelum outfall kita. Ya. Tapi sebelum ada kegiatan lain. Jadi kalau di atas kita itu ada kegiatan lain, ya sebelum kegiatan itu hulu outfall kita. Jadi nanti pemantauannya di sana. Hilir itu setelah outfall kita, sebelum ada kegiatan lain. Seperti itu. Jadi kalau di atas outfall kita, itu kegiatan lainnya itu ada 10 kilo misalnya. Nah ini sekilo aja cukup gitu. Baik. Ya, atau dibuat modeling, sebaran air limbah kita itu kemana, seberapa jauh gitu. Itu bisa dibuat modelingnya. Jadi sebaran air limbah kita itu sampai di mana, nah itulah merupakan hulu dari titik pemantauan gitu. Begitu pula hilirnya. Jadi bisa dengan modeling, itu teman-teman modeling mesti paham sebarannya sejauh apa, nah itulah hulu dan hilirnya gitu. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian batasan waktu uji coba ya. Kalau kami menetapkannya uji coba itu 3 bulan setelah sarana prasarana selesai dibangun. Kalau kelamaan ya nanti nggak keluar SLO, tapi dia tetap membuang ya, karena di masa uji coba dia bisa membuang, tapi tetap harus memenuhi baku mutu loh ya. Jadi ya uji coba ya. Memang nggak ada patokan ya, nggak ada patokan. Tapi kami selama ini maksimal 3 bulan rata-rata. Ada yang cuma sebulan, ada yang cuma 2 bulan seperti itu. Jadi dengan uji coba ini bisa diketahui dengan IPAL yang sudah didesain, apakah air limbahnya sudah memenuhi baku mutu. Gitu.
gitu. Jadi maksimal 3 bulan lah, kalau kelamaan juga nanti membuang terus dia. Gitu. Baik. Belum memiliki SLO sudah membuang, harusnya kan SLO keluar baru bisa membuang gitu kan. Tapi selama masa uji coba itu diperbolehkan. Siap, siap. Berarti 3 bulan ya, Bu? Ya maksimal lah. Tapi memang nggak ada acuan ya, nggak ada acuan. Baik. Terima kasih banyak Ibu. Ibu, kita bergeser kembali Ibu ke yang sudah raise hand. Kita random dulu. Ini ada Bapak Agus Sarkowi. Pak Agus Sarkowi, boleh Pak? Silakan untuk disampaikan pertanyaan langsung kepada Bu Neti. Silakan. Bisa di-unmute-kan dulu Pak Agus Sarkowi. Suara Bapak belum terdengar. Di-unmute-kan dulu Pak. Baik. Pak Agus Sarkowi. Baik. Bapak. Monggo Pak, dipersilahkan dengan meng-unmute-kan dulu. Ya, silakan Pak. Halo. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang Ibu Neti. Ya. Perkenalkan saya Agus Ibu. Kebetulan kalau terkait ini terus terang saya termasuk agak awam Ibu ya. Saya ingin bertanya kepada Ibu terkait ini Bu, kami kan bergerak di bidang usaha restoran Ibu ya. Jadi ada beberapa yang sudah ada di Jakarta dan berencana akan kita akan menambah lagi Bu untuk buka outlet-outlet yang lain. Nah, terkait pengurusan terkait air limbah ini bagaimana ya Bu ya prosedurnya? Apakah semua outlet itu tetap harus dibuatkan perizinannya atau bagaimana Ibu? Dari saya cukup Ibu. Baik. Ya, setiap membuang air limbah, kalau ada 5 outlet ya 5-5-nya harus punya pertek. Jadi sebenarnya perteknya cukup 1, nanti titik outletnya di mana saja, titik penatannya di mana saja. Oh ada 5 misalnya, outfall-nya di mana gitu. Itu. Jadi sebenarnya perteknya 1, nanti di dalamnya ada titik penatannya ada berapa saja. Tapi setiap titik penatan itu harus ada tertuang di dalam pertek. Oh iya, berarti harus ada Jadi semua kalau, Ibu ya berarti ya, ya, Bu? kalau nanti nambah yang tambahannya belum memiliki IPLC ya berarti harus diajukan. Oh baik Bu. Kemudian satu lagi Bu, keterkaitan terkait dengan SPPL ini bagaimana Ibu ya? SPPL. Kalau pengurusan, iya betul Ibu. Kalau SPPL kan langsung ke OSS. Dan ngurus di sana itu cepat Pak, kalau SPPL itu. Pernyataan pengelolaan lingkungan Ibu. Ya, ke Ya, OSS, oke. ke OSS itu paling maksimal 2 jam sudah keluar. Jadi kalau SPPL Oh, tidak baik. perlu pertek ya. Jadi ngurus aja di OSS Oh, baik. terkait SPPL. Itu 2 jam sudah keluar maksimal. Oke. Jadi begitu syarat-syarat masuk itu cuma daftar saja syaratnya apa saja, dipenuhi otomatis keluar. Seperti itu. Oh, Kayak oke, baik apa Ibu. ya? Surat keterangan seperti itulah. Ya, kalau SPPL tidak wajib pertek ya. Ya, sesuai dengan persyaratan tersebut Ibu ya? Ya. Oh ya, baik Ibu. Terima kasih Bu Neti Ya, atas sama-sama. jawabannya. Baik, terima kasih banyak Pak. Ibu mohon izin Bu, kami akan bacakan kembali untuk beberapa chat yang sudah masuk karena demikian antusias sekali, banyak sekali. Bu Neti mohon izin Bu untuk chat yang masuk ke kami. Bapak Ibu sekalian juga menginformasikan untuk chat-chat ini nanti kami akan teruskan kepada Bu Neti untuk bisa dijawab kalau memang tidak bisa ditayangkan karena keterbatasan dari waktu kita. Baik, Ibu, saya mohon izin, ini ada pertanyaan dari Ibu Fitri, DLH Kabupaten Belitung. Siang Bu Neti, air limbah yang direncanakan tidak diperbolehkan dibuang pada saluran drainase, saluran irigasi, saluran air baku air minum, atau saluran dengan peruntukan tertentu. Kalau misalnya air limbah tersebut sudah dikelola oleh IPAL, apakah masih tetap tidak boleh dibuang ke saluran drainase? Ini untuk kegiatan usaha perhotelan di tengah-tengah kota, Bu Neti. Mohon pencerahannya, Bu. Iya, meskipun adanya di lampiran, tidak diperbolehkan, ya tidak diperbolehkan Ibu. Jadi solusinya adalah bisa dilakukan pemanfaatan, ya tadi pemanfaatan macam-macam. Kalau yang tidak bersentuhan dengan lingkungan, cukup integrasi ke dokumen lingkungan. Kalau
bersentuhan dengan lingkungan dilihat apa tadi, kalau siram-siram tanah berarti standar teknis gitu ya. Atau diolah oleh pihak ketiga yang sudah berizin. Jadi kalau di sana ada pihak ketiga pengolah air limbah bisa diolah oleh pihak ketiga. Jadi untuk saat ini masih aturannya tidak diperbolehkan. Tapi memang kami sedang menyiapkan apakah nanti menyiapkan pedoman ya. Jadi yang ke drainase nanti kita memperbolehkan tapi dengan persyaratan tertentu, misalnya memenuhi kelas 3 seperti itu. Cuman secara legalitasnya belum. Jadi kami sedang menyiapkan. Mudah-mudahan yang apa kami siapkan ini akan menjawab kendala-kendala di lapangan ini, karena memang kondisinya banyak restoran, banyak hotel, banyak rumah sakit yang sudah berdiri di tengah kota yang saluran pembuangannya adalah drainase. Tapi sebelum secara legalnya keluar ya tadi tidak diperbolehkan. Jadi harus dimanfaatkan atau diolah oleh pihak ketiga seperti itu. Itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali lagi kepada yang sudah raise hand di sini. Kita punya Pak Farhan Wibiandra. Monggo Pak Farhan untuk bisa bertanya langsung kepada Bu Neti. Silakan Pak. Belum di-unmute Pak Farhan. Terima kasih Pak Armerko atas kesempatannya Pak. Mohon izin Bu Neti, saya Farhan dari PT Sandio. Saya ingin menanyakan Bu, jika kami ini sebenarnya sudah ada di PLC Bu, sebelumnya sudah diterbitkan sebelum Februari tahun 2021. Namun kami mau ada perubahan untuk penambahan sumber air limbah domestiknya. Jika seperti itu, apakah untuk perubahannya kami menyusun kajian teknis atau standar teknis ya Bu? Lalu satu lagi, jadi ini kami sebelumnya punya tiga sumber air limbah selain domestik, yaitu dari produksi dan juga laundry atau washing. Yang untuk produksi dan laundry ini atau washing sebelumnya sudah tercantum di PLC yang sebelum Februari 2021. Kalau seperti itu, apakah kami harus menyusun dari awal lagi ya Bu untuk dua sumber yang lain? Mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya. Ya, berarti kan ini yang untuk produksi laundry dan washing sudah punya IPLC ya, dan masih berlaku ya. Tadi berarti masih berlaku, tetap berlaku sampai berakhirnya usaha kegiatan. Nah, tadi akan membuang air limbah domestik dan belum termasuk ke dalam IPLC itu, gitu kan. Nah, dokumennya apakah kajian teknis atau standar teknis itu dilihat di penapisan tadi. Apakah perusahaan Bapak masuk ke dalam lampiran 1 di Permen 5. Di sana ada beberapa KBLI yang potensi pencemar tinggi. Kalau masuk ke dalam lampiran 1 Permen 5, ya berarti masuk ke dalam potensi pencemar tinggi, sehingga dokumennya adalah kajian teknis. Tapi kalau tidak masuk di sana, berarti dokumennya adalah standar teknis. Seperti itu. Baik, ini Pak kami Farhan. juga sedang menyiapkan pedoman. Jadi banyak pedoman yang kami siapkan yang nantinya bisa menjawab kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman perusahaan. Tapi kan tetap harus menunggu legalitasnya ya, apakah nanti permen atau perdirjen seperti itu. Tapi kalau sebelum itu legal ya acuannya seperti ini gitu. Jadi untuk menentukan kajian teknis atau standar teknis itu penapisan pertama tadi. Apakah kegiatan usaha kita masuk ke potensi pencemar tinggi? Yang masuk ke potensi pencemar tinggi ada di lampiran 1 Permen 5. Begitu masuk di sana, meskipun air limbah kita cuma domestik, tetap kajian teknis seperti itu. Baik, Pak Farhan, apakah sudah jelas apa yang disampaikan oleh Bu Neti? Di-unmute dulu, Pak. Di-unmute, Pak, masih belum terdengar suaranya. Ya baik, Pak.
Mungkin untuk apakah harus kajian teknis atau standar teknis akan saya lihat lagi Pak di KBLI. Tapi tadi pun maaf Bu, untuk sebelumnya kami untuk produksi dan washing itu sudah tercantum di PLC sebelumnya. Jika seperti itu kan kami yang kurang hanya domestik saja ya Bu ya. Kalau Iya, misalkan betul. seperti itu, apakah harus menyusun dari awal lagi untuk yang produksi dan washing atau laundry itu, atau hanya cukup domestik saja Bu, dan apakah iya. untuk dokumennya dibuatkan jadi tiga-tiganya atau jadi satu ya Bu, atau cukup domestik saja? Mungkin Iya. seperti itu sih Bu. Ya, karena yang tiga tadi sudah punya PLC, berarti tidak perlu disampaikan. Jadi nanti di dokumen pengajuan itu dijelaskan sumber air limbahnya ada dari proses produksi, laundry, washing, dan air limbah domestik. Untuk produksi, laundry, dan washing sudah memiliki IPLC berlaku sampai kapan? Kalau berlaku berarti kan sudah masih tetap berlaku. Kemudian pengajuan ini untuk air limbah domestik seperti itu. Jadi nanti hanya dokumen air limbah domestik saja yang disampaikan ke dalam dokumennya. Jadi cukup Iya. dokumen kadar teknis untuk domestik saja Bu ya? Iya. Yang disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk revisinya. Tapi di sana dijelaskan bahwa sumber air limbahnya ada produksi, laundry, washing, ini sudah memiliki IPLC gitu. Baik, Bu. Kemudian Jadi, pengajuan ini untuk air limbah domestik. Di deskripsi itu dijelaskan. Baik Bu. Ya, mungkin dilampirkan saja izin lamanya Bu ya, untuk sebagai bukti kalau sudah ada produksi dan washing. Iya. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Farhan. Bu Neti, saya mohon izin Bu untuk satu lagi yang secara online raise hand, ini ada Pak Roni Limonu. Untuk Pak Roni silahkan Pak untuk waktu dan tempatnya. Mudah-mudahan masih sempat untuk Bu Neti memberikan pencerahan untuk kita. Monggo Pak, silakan. Silakan di-unmute dulu Pak Roni. Masih belum terdengar suaranya, Pak. Silakan di-unmute dulu. Iya, silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Neti. Terima kasih atas kesempatan. Ada beberapa yang ingin kami tanyakan terkait dengan IPLC yang sudah ada, yang sudah masih berlaku sebelum PP 22 ini terbit. Apakah perlu dilakukan uji coba ketika mereka misalnya beberapa saat sebelum PP 22 berlaku itu mereka sudah kadaluarsa izinnya, kemudian mereka akan melakukan perpanjangan. Pas pada saat itu PP 22 berlaku, apakah dalam mekanisme proses penerbitan nanti SLO dan Pertek itu perlu kita cantumkan uji coba, sementara mereka sudah punya IPAL existing dan tidak ada perubahan dari desain awal sebelumnya. Kemudian juga terkait dengan pembuangan air limbah ke drainase ini memang ini jadi persoalan seluruh Indonesia, Bu ya. Di kami juga ada yang seperti itu, lokasi usahanya berada di tengah-tengah pemukiman, sehingga dia harus membuang air limbah ke drainase. Kalau dilihat dari hasil uji lab-nya, memang air limbah yang dihasilkan ini masih memenuhi baku mutu. Akan tetapi dengan adanya regulasi terbaru ini, yang perusahaan itu dan termasuk kami juga di Dinas LH dibuat agak gimana ya, bingung seperti apa. Izinnya masih berlaku, sementara dia melakukan pembuangan air limbah ke drainase. Apakah perlu kami sarankan untuk menyampaikan lagi permohonan Pertek baru, Bu? Nah, itu yang ingin kami tanyakan juga. Yang kedua, kemudian juga apabila sudah pertanyaan ketiga kami, apabila sudah ada terbit Pertek, misalnya ada satu perusahaan sudah kami terbitkan Pertek, kemudian perusahaan itu menyampaikan laporan pemenuhan Pertek, namun tidak ada dia melampirkan perubahan persetujuan lingkungan. Artinya pada saat setelah terbit Pertek, perusahaan ini tidak menyampaikan permohonan perubahan persetujuan lingkungan. Itu bagaimana dengan hal-hal seperti ini? Kami kebetulan Bu ada di sebagai Japung pengawas. Apabila kami temukan hal-hal seperti ini juga agak membingungkan kami karena kembalinya juga ke Dinas LH sendiri.
ada pertek tapi tidak dilengkapi dengan persetujuan lingkungan, sementara yang diawasi adalah persetujuan lingkungan. Kemudian yang berikut, Bu, mohon izin satu lagi terakhir, apakah perusahaan itu bisa mengajukan perpanjangan waktu uji coba? Misalnya kami sudah berikan waktu 3 bulan untuk melakukan uji coba, kemudian sebelum habis 3 bulan itu perusahaan karena dengan pertimbangan berbagai macam kendala yang dihadapi dari bahan baku yang digunakan untuk membuat IPA dan seterusnya, dan pengaruh musim atau cuaca, sehingga mereka butuh waktu lagi untuk melakukan pembangunan IPA sekaligus untuk uji coba. Apakah waktu uji coba ini bisa diperpanjang ke Dinas LH atau seperti apa? Demikian, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Roni. Tadi IPLC sudah ada, dan sebelum PP 22 mereka melakukan perpanjangan seperti itu ya, mengajukan perpanjangan dan sudah diproses, gitu kan? Ya. Apakah perlu waktu uji coba? Nah, berarti kan itu perpanjangan, sudah IPA sudah ada, selama ini sudah punya IPLC, perpanjangan karena sebelum PP 22 sudah mengajukan perpanjangan, ya diproses saja, tapi tidak usah perlu SLO seperti itu. Jadi udah proses biasa, keluar pertek, nanti di dalam perteknya ada tulisan catatan bahwa tidak diperlukan SLO seperti itu. Kami juga sudah memproses itu. Jadi SLO, ya. Ya, apakah memang kan SLO ini sebagaimana penyampaian tadi ini menjadi lampu hijau untuk dilakukannya pengawasan. Nah, ketika misalnya hanya sampai di pertek, apakah ini bisa diawasi atau seperti apa? Mohon pencerahannya, Bu. Ya, ya. Bisa diawasi, Pak. Ada apa dengan pertek itu? Karena di sana kan ada kewajiban, ada larangan. Nah, ini kasus ini untuk yang tadi itu ya, yang sudah beroperasi, dia cuma perpanjangan dan tidak ada perubahan ya. Jadi dia perpanjangan tidak ada perubahan. Jadi nanti diterbitkan pertek, di dalam pertek itu ada keterangan bahwa tidak diperlukan SLO seperti itu. Jadi pertek itu yang untuk pengawasan. Gitu. Jadi kan sudah punya IPLC kemarin. Nah, kebetulan diperpanjang, terus setelah proses perpanjangan keluar PP 22 gitu kan. Jadi nggak perlu SLO. Kami juga sudah menerbitkan beberapa seperti itu. Kemudian yang buang ke drainase, kalau tadi sudah punya IPLC dan masih berlaku, ya IPLC-nya masih berlaku. Kan di peralihan, kalau sudah punya IPLC masih tetap berlaku sampai berakhirnya kegiatan usaha. Sepanjang tidak ada perubahan ya, kalau ada perubahan kapasitas IPA, desain IPA seperti yang saya sampaikan tadi, itu baru nanti ada perubahan pertek gitu kan? Itu. Ya, Bu. Nah, tadi yang untuk memecahkan masalah implementasi di lapangan, kami sedang menyiapkan. Mudah-mudahan segera keluar juga. Draftnya sudah ada, tinggal kami sampaikan nanti prosesnya seperti apa, legalitasnya seperti itu. Ya, memang ini menjadi kendala di lapangan. Jadi tadi meskipun membuang ke drainase, kalau kemarin sudah punya IPLC ya udah masih berlaku IPLC itu gitu. Kecuali tadi ada dia mengajukan baru dibuang ke drainase, berarti kan nggak diperbolehkan. Jadi solusinya dimanfaatkan atau diolah ke pihak ketiga yang berizin seperti itu. Kemudian apabila sudah terbit pertek, menyampaikan pemenuhan pertek, tapi tidak merubah PL. Apakah pertek yang terbit ini sudah tercantum dalam PL yang kemarin? Kalau sudah tercantum dalam PL kemarin kan berarti memang tidak ada perubahan PL ya? Ya, maksudnya begini Bu, yang bersangkutan perusahaan ini sudah mengurus pertek, kemudian terbit pertek, ya. Kemudian dia langsung lompat ke tahapan berikut untuk melakukan pembangunan IPAL dan menyampaikan laporan pelaksanaan pertek. Sementara tahapan untuk perubahan pertek tidak ada, ya tidak dilewati misalnya, atau tidak terbit perubahan PL-nya, perubahan PL maksud saya, perubahan PL-nya tidak terbit, atau misalnya tidak sempat diajukan.
Itu bagaimana dengan kasus-kasus seperti itu? Berarti kan pengelolaan lingkungannya ada perubahan sehingga harus merubah PL ya ini. Kalau memang ada perubahan dan harus merubah PL, ya dia harus merubah PL. Kalau pengawas data kan bisa temuan juga bahwa misalnya dulu dia membuang air limbah ke sungai. Jadi IPLC-nya IPLC pembuangan air limbah ke sungai. Sekarang ternyata dimanfaatkan untuk siram-siram tanah. Berarti kan perteknya berubah dari pembuangan ke pemanfaatan. Nah, harusnya PL-nya kan berubah karena di dalam pengelolaan air limbah dulu di izin lingkungan yang dulu itu adalah air limbahnya dibuang. Sekarang kan dimanfaatkan, berarti harusnya dilakukan perubahan PL gitu. Kalau Bapak sebagai pengawas ya bisa menjadi temuan di situ bahwa di dalam PL-nya itu air limbahnya dibuang ke sungai, tapi kok di lapangannya itu untuk siram-siram tanah seperti itu. Jadi ya harus mengajukan perubahan PL. PL. Iya. Ya. Baik. Kemudian satu lagi perpanjangan waktu. Satu lagi ya. Pak Roni, mohon maaf Ya. Pak, waktu kita sangat terbatas sekali Pak. Ibu Neti. Mohon dijawab Bu Neti ya. Iya Pak Roni, mohon Ya, maaf perpanjangan uji Pak. coba. Iya karena waktu kita memang sudah sangat-sangat terbatas sekali. Bu Neti, terima kasih banyak Bu. Ini masih banyak sekali Bu pertanyaan-pertanyaan. Gimana ini caranya banyak pertanyaan ini? Iya, nanti kita akan tetap tindak lanjuti Bu. Oke, Kita kirim akan ke saya jawab boleh, ya. siap. Kita kirimkan ke Ibu, dan untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah raise hand, kami mohon maaf sekali karena semangat dan antusias dari Bapak Ibu sekalian luar biasa. Mungkin waktunya ini yang kurang ya Bu Neti. Iya, betul. Memang rata-rata setengah hari minimal. Benar, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak dan kami semua mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Neti yang hari ini telah dengan luar biasa menyampaikan paparan materinya, sharing ilmu kepada kita, memberikan pencerahan-pencerahan terhadap kita, dan mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan ini menjadi share ilmu yang bermanfaat untuk kita implementasikan di dalam bidang lingkungan ini. Bapak Ibu sekalian, nanti juga untuk materinya akan kami kirimkan berserta dengan sertifikat, dan link absensinya juga sudah dibagikan oleh panitia. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama tim mengucapkan terima kasih banyak. Sebelum saya kembalikan kepada host, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Neti atas waktu dan kesempatannya. Di tengah kesibukan beliau masih bisa untuk berbagi dengan kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, sekiranya ada banyak salah dan maaf, saya mohon maaf. Saya akhiri sebelum saya kembalikan kepada host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Cika, saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Pak Eko yang sudah memandu acara diskusi pada hari ini dengan sangat lancar ya Bapak. Dan terima kasih juga kepada Ibu Neti yang sudah membagi ilmunya yang tentunya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Tidak lupa juga saya mengingatkan kepada para peserta webinar untuk mengikuti webinar volume 2 dan 3 karena ada udara dan tanah. Untuk info selanjutnya nanti bisa saya informasikan kembali. Dan juga tidak lupa saya mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir atau link hadir yang ada di kolom komentar, karena apabila tidak diisi tidak akan mendapatkan sertifikat. Dan juga kami ingin menyampaikan kepada para peserta bahwa kami memiliki pelatihan dan sertifikasi profesi, diantaranya ada penanggung jawab pengendalian pencemaran air atau PPPA, lalu ada penanggung jawab pengendalian pencemaran udara atau PPPU, lalu ada pemantauan dan analisis pengelolaan limbah B3 atau PLB3, lalu ada penanggung jawab operasional pengolahan air limbah atau POPAL, lalu penanggung jawab operasional instalasi pengendalian pencemaran udara atau POI-PPU, dan yang terakhir ada operasional pemantauan pengoperasian instalasi pengolahan limbah B3. Lalu juga kami memiliki online training calibration, diantaranya ada prinsip kalibrasi dasar, kalibrasi pressure, dan kalibrasi suhu. Dan di awal tahun, PT Siskal memiliki ruang lingkup yang baru, diantaranya ada turbidity meter, flow meter liquid,
termohygrometer, dan atomic absorption spectrophotometer. Dan yang di tanggal 8 Maret 2022 kami memiliki webinar yang bertemakan manajemen stres, dan tentunya dengan narasumber yang sangat menarik. Lalu sekarang saya akan mengumumkan pemenang dari pertanyaan terbaik. Pemenangnya adalah Bapak Farhan Widiandara dari PT Sanbio Laboratories. Selamat Bapak, nanti Bapak bisa mendapatkan tumbler ini dan bisa langsung menghubungi kepada para admin webinarnya ya Bapak. Lalu jangan sedih juga bagi para peserta yang belum bisa mendapatkan hadiah, karena kami ada game terakhir yang ada di Instagram Sislab. Nah, di sana tentu ada hadiah yang sangat menarik yang bisa didapatkan oleh para peserta. Jadi langsung saja follow di Instagram kami di Sislab. Di sana ikuti rules-nya dan aturannya, dijawab langsung. Jadi nanti kita pengumumannya ada di hari ini juga di jam 15.00. Dan terakhir dari saya, karena hari ini masih momen di mana Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada hari Senin kemarin, kami segenap PT Sislab dan manajemen mengucapkan selamat Hari Peduli Sampah Nasional 2022. Tetap jaga kebersihan lingkungan demi Indonesia bersih, sehat, dan sejahtera. Berikut tayangan yang bisa Bapak dan Ibu saksikan. Saya Cika Amel, pamit undur diri. Selamat bertemu lagi di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan dalam laman indonesia.go.id, pada tahun 2020 Indonesia menghasilkan sampah plastik sebanyak kurang lebih 67,8 juta ton. Seperti yang diketahui, dampak dari persoalan sampah terhadap lingkungan ini sangatlah jelas. Mulai dari pencemaran laut, pencemaran sungai, pencemaran tanah, dan membuat air serta tanah menjadi tidak sehat lagi bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Tidak hanya itu, saat sampah berada di daratan dan kemudian dibakar, banyak yang tidak menyadari bahwa hal itu ternyata menimbulkan kerusakan lingkungan yang baru. Masyarakat yang tinggal di lingkungan penuh sampah juga secara langsung akan terdampak. Polusi sampah yang bisa memicu terjadinya masalah kesehatan salah satunya yang paling mendominasi adalah gangguan pernafasan. Dilansir dari tribunnews.com, Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Tahun 2010, negara kita memiliki populasi kurang lebih 187,2 juta jiwa yang tinggal dalam jarak 50 km dari pesisir. Dan setiap tahunnya menghasilkan kurang lebih 3,22 juta ton sampah yang tak terkelola dengan baik. Dan diperkirakan setiap tahun Indonesia menyumbangkan kurang lebih 0,48 sampai 1,29 juta metrik ton sampah ke lautan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, sampah laut di Indonesia 80% merupakan sampah yang diproduksi di daratan. Padahal, keindahan laut di Indonesia sudah diakui oleh dunia. Hal ini dibuktikan dengan berbagai destinasi pantai yang tak pernah sepi dikunjungi oleh wisatawan, baik dalam maupun luar negeri. Namun, sayang keindahannya tetap tercemari oleh sampah-sampah yang dihasilkan karena kurangnya kesadaran pengunjung akan kebersihan. Sementara itu, keindahan dari atas gunung pun tetap tak luput dari sampah. Meskipun saat ini mendaki gunung menjadi tren di kalangan anak muda, sayangnya kegemaran untuk mendaki gunung belum diiringi dengan peningkatan kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dampak dari buang sampah sembarangan bukanlah hal yang bisa disepelekan, karena sampah yang bertebaran banyak ancaman bisa terjadi, seperti banjir, kehidupan hewan terganggu, dan kesehatan manusia terancam. Sampai kapan kita tetap tidak peduli dengan keadaan sekitar? Ayo tingkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan untuk menuju Indonesia bersih, sehat, dan sejahtera. Selamat Hari Peduli Sampah Nasional 2022.